membaca Al-Fatihah setelah berdoa ada tuntunannya atau tidak? Ini karena pertanyaannya ada tuntunannya atau tidak, maka saya jawab tidak ada. Jadi tidak ada tuntunan membaca Al-Fatihah setelah berdoa. Sehingga Bapak Ibu kalau mau berdoa silahkan berdoa, pertama dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa pula dengan bersolawat kemudian berdoa, atau bisa pula dengan sedekah lalu berdoa, monggo. Tetapi kalau setelah berdoa kemudian membaca Al-Fatihah, memang itu membutuhkan dalil khusus. Wallahu alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, zaman sekarang banyak sekali fenomena orang-orang yang memberanikan diri naik ke atas mimbar untuk menjawab pertanyaan umat seperti seorang ahli fatwa atau mufti, padahal dirinya itu belum memenuhi syarat untuk sebagai mufti. Sehingga ketika ditanyakan tentang suatu amalan, ditanya hukum suatu amalan, sedangkan dia tidak mengetahui ilmunya, seketika itu dia menyimpulkan bahwasanya amalan tersebut tidak ada tuntunannya. Kemudian fatwanya itu dipublikasikan di media sosial, sehingga menjadi fitnah bagi orang-orang yang mengamalkan amalan tersebut, karena dikatakan tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunan berarti bid'ah, dan dikatakan bid'ah itu adalah sesat, berarti orang yang mengamalkannya adalah orang-orang sesat. Dan ini tentu harus dibantah, harus dijawab dengan ilmu, supaya untuk menghilangkan syubhat dan juga untuk menghilangkan fitnah. Ya, contohnya di sini terkait masalah membaca Al-Fatihah yang biasa dilakukan sebelum atau sesudah berdoa. Dan di dalam video ini dikatakan tidak ada tuntunannya. Adapun terkait masalah ini, saya akan mengutip beberapa kitab sebagai rujukan. Yang pertama adalah kitab hadis Sunan At-Tirmizi. Redaksi kitabnya ada di halaman 38 dan ini sudah saya tandai. Kemudian yang kedua adalah kitab Raudhatul Thalibin karya Imam Nawawi. Redaksi kitabnya ada di dalam halaman 164 dan sudah saya tandai. Lalu yang ketiga adalah kitab Fathul Bari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, juz yang kedua ya. Redaksi kitabnya ada di halaman 302 dan juga sudah saya tandai. Semua redaksi kitab yang sudah saya tandai kemudian saya rangkum di sini. Dan ini nanti bisa di-download. Termasuk kitab-kitab yang tadi saya sebutkan, semuanya bisa di-download. Linknya ada di dalam deskripsi. Tujuannya supaya bisa dengan mudah dibaca kembali oleh netizen ya. Mari kita bahas hukum membaca Al-Fatihah sebelum atau sesudah berdoa. Pertama, di dalam kitab Sunan At-Tirmizi ada satu riwayat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'ana falyas'alillaha bihi, fa innahu sayaji'u aqwamun yaqra'unal Qur'ana yas'aluna bihin nasa." Barang siapa membaca Al-Quran, maka hendaklah ia meminta kepada Allah dengannya. Maksudnya dengan perantaraan bacaan Al-Quran tersebut. Karena akan datang suatu kaum yang membaca Al-Quran, namun mereka meminta dengannya kepada manusia. Imam At-Tirmizi berkata, hadza hadisun hasanun. Hadis ini hasan. Kitab Sunan At-Tirmizi halaman 38 juz 4. Kemudian di dalam kitab Raudhatul Thalibin, Imam Nawawi menukil Al-Qadi Abu Thayyib, fad-du'a'u uqaibal qiraati aqrabu ilal ijabah. Doa sesaat setelah membaca Al-Quran lebih dekat untuk dikabulkan. Kitab Raudhatul Thalibin halaman 164 juz 2. Sampai di sini kita sudah mengetahui dengan jelas bahwasanya ada tuntunan membaca Al-Quran sebelum atau sesudah berdoa ya. Dan Al-Fatihah itu adalah surat di dalam Al-Quran. Jadi membaca Al-Fatihah itu sama dengan membaca Al-Quran.
Sehingga termasuk ke dalam keumuman hadis yang tadi sudah dibacakan. Lalu persoalannya, bagaimana hukumnya apabila hanya mengkhususkan Al-Fatihah? Sedangkan di dalam hadis yang tadi sudah dibacakan itu, Rasulullah SAW hanya memerintahkan membaca Al-Quran tanpa mengkhususkannya. Maka kita harus membaca penjelasan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Di dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mensyarahi hadis Sahih Bukhari yang di dalamnya meriwayatkan sahabat yang selalu membaca surat Al-Ikhlas di dalam sholatnya. Kemudian hal itu ternyata tidak diingkari oleh Rasulullah SAW. Sehingga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, wa fihi dalilun ala jawazi takhsisi ba'dil Qur'ani bimailin nafsi ilaihi wal istikthari minhu wa la yu'addu dzalika hijranan li ghairihi. Dan dalam hadis ini terdapat dalil tentang bolehnya mengkhususkan sebagian bacaan Al-Qur'an karena kecenderungan jiwa kepadanya dan memperbanyak membacanya. Dan hal itu tidak dianggap sebagai bentuk meninggalkan atau mengabaikan bagian Al-Quran yang lain. Kitab Fathul Bari halaman 302 juz 2. Jadi tidak masalah apabila ada orang yang mengkhususkan membaca suatu surat di dalam Al-Quran dan dia memperbanyak membaca itu, diulang-ulang. Hanya karena dia condong kepada surat tersebut. Atau mungkin dengan alasan yang lain, seperti menyukainya atau mudah membacanya. Dan hal itu tidak dianggap mengabaikan bagian dari Al-Quran yang lain. Kesimpulannya, membaca Al-Fatihah sebelum atau sesudah berdoa ada tuntunannya. Dan orang-orang yang mengatakan tidak ada tuntunannya adalah orang-orang yang tidak tahu dalilnya. Bukan tidak ada dalil. Jadi bedakan antara tidak tahu dalil dengan tidak ada dalil. Hal itu dikarenakan orang yang menetapkan tidak ada tuntunannya, hafalan hadisnya masih minim. Wawasan ilmu fikihnya juga masih minim. Sehingga dia tidak mengetahui bahwasanya amalan tersebut ternyata ada tuntunannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa diamalkan. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.